Tahu nggak sih? Kalau dunia SpongeBob itu ternyata ada kaitannya sama tempat nyata di dunia, tempat itu namanya Bikini Atoll. Kalau kamu suka cerita-cerita misteri yang seru kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya ya. Sebuah pulau di Samudra Pasifik yang dulu dipakai untuk uji coba nuklir oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Ledakan yang terjadi di sana bukan cuma sekali, tapi puluhan kali, dan dampaknya menyebar ke laut di sekitarnya. Banyak yang percaya radiasi dari tempat itu mengubah ekosistem laut secara ekstrim. Nah, sekarang coba kita tarik ke SpongeBob. Kota tempat mereka tinggal namanya Bikini Bottom. Kedengarannya mirip banget kan? Dan dari sinilah muncul satu teori yang cukup gelap, bahwa semua karakter di SpongeBob bukan sekadar kartun lucu, tapi hasil dari mutasi akibat radiasi nuklir. SpongeBob yang terlalu hiperaktif, Patrick yang sangat lambat, sampai makhluk laut yang bisa bicara seperti manusia. Semuanya mungkin bukan kebetulan. Kalau teori ini benar, berarti dunia yang selama ini kita anggap lucu dan ringan, sebenarnya adalah gambaran dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan pertanyaannya sekarang, apakah SpongeBob benar-benar cuma kartun anak-anak? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di baliknya? Kalau kita lihat sekilas, SpongeBob cuma karakter lucu, warna kuning, bentuk kotak, selalu ceria dan gak pernah capek. Tapi kalau dipikir lebih dalam, sifat itu justru aneh. Dia terlalu bahagia, terlalu energik, bahkan di situasi yang seharusnya bikin stres atau takut. Dalam banyak episode, dia tetap tertawa, tetap semangat, bahkan saat ditolak, dimarahi, atau sendirian. Beberapa teori bilang, SpongeBob bukan sekadar spons laut biasa. Dia adalah representasi dari sesuatu yang tidak stabil, secara mental maupun biologis. Kalau kita tarik ke teori radiasi tadi, mutasi bukan cuma mengubah fisik, tapi juga perilaku. Dan SpongeBob mungkin adalah hasil mutasi yang membuatnya hiperaktif, impulsif, dan sulit memahami emosi secara normal. Ada beberapa momen di kartun yang sebenarnya cukup dark kalau dilihat ulang. Misalnya, saat SpongeBob tiba-tiba kehilangan kendali emosinya, tertawa berlebihan, menangis tanpa alasan jelas, atau berubah drastis dalam hitungan detik. Bahkan di beberapa adegan, ekspresi wajahnya bisa berubah jadi sangat aneh. Hampir seperti bukan karakter anak-anak lagi. Yang lebih aneh lagi, SpongeBob hampir nggak pernah berkembang. Dia tetap di pekerjaan yang sama, dengan pola hidup yang sama, dan siklus yang terus berulang. Seolah-olah dia terjebak di satu kondisi yang nggak bisa berubah. Dan ini yang bikin beberapa orang percaya, SpongeBob bukan karakter yang hidup, tapi karakter yang terjebak. Kalau semua ini benar, maka SpongeBob bukan sekadar tokoh utama kartun. Dia adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang terlihat bahagia di luar, tapi sebenarnya tidak pernah benar-benar normal. Kalau kita gabungkan semuanya, dari tempat dia tinggal yang diduga terpapar radiasi, sampai ke perilakunya yang gak pernah normal, maka SpongeBob bukan sekadar karakter kartun biasa. Dia memang terlihat seperti spons laut, tapi faktanya, spons laut di dunia nyata tidak bisa berpikir, tidak punya emosi, dan jelas tidak bisa hidup seperti manusia. Jadi kalau di Bikini Bottom ada makhluk seperti SpongeBob, berarti ada sesuatu yang sudah berubah dari bentuk aslinya. Kalau Bikini Bottom berada di sekitar wilayah yang pernah terkena uji coba nuklir, seperti Bikini Atoll, maka radiasi bisa menjadi penjelasan kenapa makhluk laut di sana berevolusi secara tidak wajar. Bukan evolusi alami, tapi perubahan yang dipaksa, yang membuat mereka bisa berbicara, berpikir, dan bertingkah seperti manusia, tapi tetap menyimpan sesuatu yang tidak normal di dalamnya. SpongeBob mungkin adalah salah satu hasil dari perubahan itu, makhluk yang terlihat hidup, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya stabil, terlalu bahagia, terlalu aktif, dan tidak pernah benar-benar berkembang. Hidupnya terus berulang, emosinya tidak terkontrol, dan dia seperti tidak sadar bahwa dunia di sekitarnya tidak berjalan seperti dunia normal. Jadi kalau ditanya, SpongeBob itu apa? Dia bukan sekadar karakter utama. Dia bisa jadi adalah hasil dari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, sebuah makhluk yang hidup di dunia yang sudah berubah, tapi tidak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Dan mungkin yang paling menyeramkan bukan itu, tapi fakta bahwa dia terlihat baik-baik saja. SpongeBob itu selalu ingin semua orang menyukainya. Dia selalu berusaha jadi baik, selalu semangat, dan hampir nggak pernah marah. Bahkan ke orang yang jelas-jelas nggak suka sama dia.
Dia tetap tersenyum, tetap mencoba, seolah-olah dia nggak boleh berhenti. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa dia harus seperti itu? Ada satu teori yang bilang, SpongeBob hidup di dunia yang sebenarnya sudah dibentuk dari awal. Dunia di mana semua yang ada di dalamnya punya peran masing-masing dan tidak bisa keluar dari peran itu. SpongeBob harus selalu jadi yang ceria, dia harus selalu bekerja, dia harus selalu jadi orang yang menyenangkan. Dan kalau dia berhenti, kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Karena selama ini, dia nggak pernah berhenti. Dalam banyak adegan, SpongeBob terlihat seperti memaksa dirinya sendiri untuk tetap bahagia. Bahkan saat dia ditolak, dimarahi, atau diperlakukan tidak adil, dia tetap kembali ke titik yang sama, tersenyum, bekerja, dan mencoba lagi. Seolah-olah dia tidak punya pilihan lain selain terus mengulang hal yang sama. Beberapa orang percaya ini bukan sekadar sifat baik, tapi lebih seperti pola yang sudah tertanam. Seperti ada sesuatu yang mengatur bagaimana dia harus berpikir, bagaimana dia harus bereaksi, dan bagaimana dia harus melihat dunia. Bukan dengan cara yang terlihat jelas, tapi lewat kebiasaan yang terus diulang, sampai akhirnya terasa normal. Dan ini yang bikin semuanya jadi makin aneh, karena bukan cuma SpongeBob yang seperti itu. Kalau kita lihat sekelilingnya, hampir semua karakter di Bikini Bottom juga menjalani hidup dengan pola yang sama. Mereka bangun, melakukan hal yang sama, bereaksi dengan cara yang sama, dan kembali ke titik awal lagi. Tidak ada yang benar-benar mempertanyakan kenapa semuanya terus berulang, seolah-olah mereka tidak diajarkan untuk mempertanyakan. Dan SpongeBob adalah contoh paling jelas dari itu. Dia tidak pernah melawan, dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah benar-benar bertanya, kenapa semua harus seperti ini? Dia hanya menjalani, dan semakin lama dilihat, semakin terasa kalau keinginannya untuk diterima, itu bukan cuma soal ingin punya teman, tapi karena dia memang harus seperti itu supaya tetap menjadi bagian dari dunia tersebut. Seolah-olah kalau dia berhenti mencoba, dia bukan cuma kehilangan teman, tapi kehilangan tempatnya di dunia itu. Dan mungkin itulah alasan kenapa dia terus tersenyum. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena dia tidak pernah diberi pilihan untuk menjadi sesuatu yang lain. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ada satu hal yang hampir tidak pernah berubah dari kehidupan SpongeBob, pekerjaannya di Krusty Krab. Setiap hari, tanpa pernah absen, dia selalu datang dengan semangat yang sama. Dia bangga dengan pekerjaannya. Dia mencintai apa yang dia lakukan dan bahkan terlihat lebih bahagia saat bekerja dibanding saat melakukan hal lain. Tapi justru di situ letak keanehannya. Dalam beberapa momen terlihat jelas kalau apa yang dia lakukan tidak selalu sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Bahkan ada saat di mana dia tetap bekerja walaupun tidak benar-benar dibayar dengan layak. Tapi dia tidak pernah mempermasalahkan itu. Dia tidak pernah berhenti, tidak pernah protes, dan tidak pernah mempertanyakan, seolah-olah bekerja di sana bukan lagi pilihan, tapi sesuatu yang harus dia jalani tanpa sadar. Kalau dipikir-pikir, hubungan SpongeBob dengan Krusty Krab bukan sekadar hubungan kerja biasa, lebih seperti keterikatan. Dia tidak hanya bekerja di sana, tapi merasa bahwa tempat itu adalah bagian dari dirinya. Dia bangun dengan satu tujuan, menjalani hari dengan satu fokus, dan selalu kembali ke tempat yang sama tanpa pernah mencoba keluar dari pola itu. Dan yang lebih aneh lagi, dia bahagia dengan itu. Dalam dunia nyata, orang bisa merasa lelah, bisa merasa jenuh, bahkan ingin berhenti. Tapi SpongeBob hampir tidak pernah menunjukkan hal itu. Bahkan ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tetap kembali dengan semangat yang sama keesokan harinya, seolah-olah tidak ada yang berubah. Beberapa orang mulai melihat ini bukan sekadar bagian dari cerita, tapi sesuatu yang lebih dalam. SpongeBob mungkin tidak benar-benar memilih untuk bekerja di Krusty Krab. Dia hanya sudah terlalu terbiasa, sampai tidak sadar kalau itu sebenarnya adalah pilihan. Tidak ada yang memaksa dia secara langsung, tapi semua yang ada di sekitarnya membuat dia terus kembali ke tempat yang sama. Rutinitas, lingkungan, dan kebiasaan membentuk satu pola yang terus diulang, sampai akhirnya terasa seperti satu-satunya cara hidup. Dan ini bukan cuma tentang SpongeBob.
Hampir semua yang ada di Bikini Bottom juga hidup dengan pola yang sama. Mereka punya rutinitas, punya peran, dan hampir tidak pernah keluar dari itu. Seolah-olah semua orang sudah berada di jalurnya masing-masing dan tidak pernah benar-benar mencoba keluar. Yang bikin makin aneh, tidak ada yang mempertanyakan itu. Tidak ada yang berhenti dan bertanya kenapa hidup harus seperti ini. Semuanya hanya berjalan, hari demi hari, dengan pola yang sama. Dan SpongeBob adalah contoh paling jelas dari itu. Dia bukan cuma pekerja, tapi seseorang yang sudah sepenuhnya menyatu dengan rutinitasnya. Sampai di titik di mana dia tidak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang bisa diubah. Kalau semua ini benar, maka Krusty Krab bukan sekadar tempat kerja, tapi bagian dari sistem yang membuat semuanya tetap berjalan seperti biasa. Sistem yang tidak memaksa, tapi membuat semua orang terbiasa. Dan mungkin itulah yang paling sulit disadari, karena sesuatu yang terus diulang, lama-lama akan terasa normal. Dan kalau kita lihat semua ini, dari tempat mereka tinggal, perilaku SpongeBob, sampai rutinitas yang terus berulang di Krusty Krab, mungkin selama ini kita bukan cuma nonton kartun biasa, tapi melihat sebuah dunia yang berjalan dengan aturan yang tidak pernah dijelaskan. Dunia di mana semuanya terlihat normal, karena semua yang ada di dalamnya tidak pernah diajarkan untuk merasa ada yang salah. Dan mungkin yang paling aneh bukan SpongeBob, tapi bagaimana kita semua dulu melihat ini sebagai sesuatu yang biasa. Jadi sekarang pertanyaannya, menurut lo ini cuma teori biasa atau memang ada sesuatu yang selama ini kita lewatkan? Kalau lo suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita misteri lain yang mungkin jauh lebih aneh dari ini. Dan kalau lo punya teori sendiri, tulis di kolom komentar, karena kadang jawaban paling aneh justru datang dari hal yang kita anggap biasa.